Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah al-usulus tsalatsa. Kemarin kita sebutkan tentang hijrah, bahwa Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, dan di kota Madinah itu Allah turunkan berbagai macam hukum-hukum Islam seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan syariat-syariat Islam yang lain. Dan beliau di kota Madinah tinggal selama 10 tahun lamanya. Setelah itu beliau pun meninggal dunia. Kata beliau, wadinuhu baqin, dan agamanya tetap kekal, akan senantiasa ada. Wahada dinu, dan inilah agama Rasulullah SAW, itu agama Islam. La khaira illa dal ummata alaih, tidak ada satupun kebaikan kecuali Rasulullah sudah menjelaskan kepada umat. Semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Imam At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Abu Dzar, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya di situ. Maqal, beliau berkata, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan ke surga atau menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semua. Sudah dijelaskan, Pak. Wala syarra illa hadzaraha min, dan tidak ada satupun keburukan kecuali sudah Rasulullah SAW peringatkan. Maka kewajiban kita apa, Pak? Kewajiban kita ittiba, ngikut aja, jangan berbuat bid'ah. Kenapa? Agama kita sudah sempurna kok. Agama kita nggak butuh tambahan. Iya. Wal khairul ladzi dalla alaihi tauhid. Adapun kebaikan yang terbesar yang Rasulullah SAW jelaskan kepada umatnya apa? Tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan semua yang Allah cintai dan ridhai itu semua adalah kebaikan. Artinya Pak, disebut baik itu kalau dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Adapun kalau Allah tidak ridho, Allah tidak cintai, tidak disebut baik. Walaupun menurut kita itu apa? Baik. Makanya dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, menilai baik buruknya itu harus ngikutin dalil. Kadang kan orang berbuat bid'ah itu, Pak, menganggap baik perbuatannya nggak, Pak?
Iya, ini kan baik, ini kan zikir, ini kan, ya masa orang nggak boleh sih zikir gitu. Kita katakan bukan nggak boleh zikir, yang nggak boleh itu bikin cara sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Masalah kamu bilang baik, itu baik menurut kamu, belum tentu baik menurut siapa? Allah. Kewajiban kita perbaiki parameter kita dalam menilai kebaikan itu. Maka kebaikan itu hakikatnya semua yang Allah cintai dan ridhoi. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhoi? Tentu dari wahyu. Sementara yang mendapatkan wahyu itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa syarrul ladzi hadzarahu min. Adapun keburukan yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah asyirk, itu kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bah, dan semua yang dibenci oleh Allah. Iya. Semua yang Allah benci itu pasti buruk, Pak. Walaupun kita belum paham sisi buruknya di mana. Rasulullah bersabda, "Ma asfala minal ka'bain ya minal izar fa finnar." Kain yang melebihi mata kaki tempatnya di mana? Di neraka. Rasulullah mengatakan jelas itu di neraka. Mungkin kita belum paham apa salahnya kain melebihi mata kaki. Kita katakan, ya akhi, Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu diberikan ilmu sedikit. Kita hamba, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Adapun kita belum paham tentang hikmah dari sebuah larangan atau perintah, itu akibat daripada kekurangan ilmu kita. Masa, Pak? Kalau manusia aja ya. Anak TK mau mengkritik dosen. Ketika tawain, Pak. Kenapa? Anak TK ilmunya apa sih? Sementara dosen kan sudah paham ilmunya, Masya Allah. Lah kita manusia ilmunya dikit, terus mau mengkritik hukum Allah Azza wa Jal, perintah dan larangan Allah Azza wa Jal, yang kita semua tahu, Pak, sepakat bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah sempurna. Maka kita tolak dalil dengan akal. Ini akal Islam. Yang pertama kali melakukannya iblis. Iblis disuruh oleh Allah sujud kepada siapa? Adam. Perintah Allah itu dalil nggak, Pak? Dalil. Ditolak sama iblis pakai akal. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Api kan lebih baik daripada tanah. Harusnya dia dong yang sujud sama api. Ditolak itu, Pak. Perintah Allah, dalil ditolak pakai akal. Maka kalau ada orang yang menolak dalil pakai akal, ngikutin siapa? Yang ngikutin iblis lah, Mas. Iya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk menolak dalil dengan akal, enggak. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sami'na wa ata'na. Kewajiban kita imani saja. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, apa? "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuf aula bil mashi min a'la." Kalaulah agama kita ini hanya sebatas dengan akal, tentu bagian bawah khuf lebih layak diusap dibandingkan bagian apa? Atasnya. Walaqad ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu a'lal khuf. Tapi aku malah melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya aja. Masya Allah, akhwal Islam. Sungguh sangat konyol, Pak, orang yang menolak perintah Allah dan Rasulnya dengan akal Allah. Iya.
Kita lanjutkan, ba'athahullahu ilan nasi kaffah. Allah mengutus Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Bukan cuma buat orang Arab aja, Pak, enggak. Ya. Makanya di antara keistimewaan Rasulullah SAW di atas seluruh nabi dan rasul, di antaranya apa? Semua nabi sebelum Rasulullah, semua Rasulullah sebelum Rasulullah hanya diutus untuk kaumnya saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa kanatil anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassah. Para nabi ya sebelumku, kata Rasulullah, diutus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ilan nasi kaffah. Sedangkan aku, kata Rasulullah, diutus untuk seluruh manusia. Makanya Pak, jangan sekali-kali Anda berkata bahwa jilbab itu tradisi Arab, cadar itu tradisi Arab. Itu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang wajib kita yakini bahwa Rasulullah SAW syariatnya bukan hanya untuk orang Arab, Pak. Buat kita. Siapapun yang mengaku dirinya Muslim, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aftaradallahu ta'atahu ala jami'i thaqalain. Dan Allah mewajibkan untuk menaati Rasulullah atas seluruh jin dan manusia, semuanya tanpa terkecuali wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya, semuanya tanpa terkecuali, saudaraku. Wa akmalallahu bihiddin, dan Allah pun menyempurnakan agama ini, Pak. Agama kita sudah sempurna, alhamdulillah. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Dan kesempurnaan Islam itu, Pak, kenikmatan yang luar biasa, Pak. Sampai orang Yahudi pun mengakui ini kenikmatan, Pak. Ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Bangunin nih mas, bangunin. Ada orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi ini kepada Umar, Pak? Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida. Hai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian itu, kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan ia sebagai perayaan, hari raya. Yang suka bikin hari raya itu orang Yahudi, Pak. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Ayo ayat yang mana? Apa kata orang Yahudi ini? Itu ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Orang Yahudi menganggap ini ayat luar biasa, Pak. Kalau ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Apa kata Umar? Inni a'lam. Aku tahu di mana ayat itu turun dan hari apa. Yang diturunkan di Arafah di hari Jumat. Makanya hari Jumat memang hari raya umat Islam, ya. Tapi bukan karena turunnya ayat itu. Nah ini saudaraku, agama kita udah sempurna. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, ini ayat kita jadikan sebagai apa, Pak? Ya, pelempar syubhat orang ahli bid'ah.
Kita katakan kepada bid'ah, kamu yang berbuat bid'ah. Bid'ah yang kamu lakukan ini, Islam sempurna, sudah sempurna belum tanpa bid'ah kamu? Islam sudah sempurna belum tanpa bid'ah kamu? Kalau dia berkata, ya udah sempurna, ya udah selesai. Ngapain kita disibukkan dengan yang sesuatu yang bukan dari Islam? Kalau dia mengatakan, oh Islam baru sempurna dengan bid'ah saya, ini jelas mengingkari Al-Quran. Rasulullah sudah mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa Islam sudah sempurna ketika Rasulullah masih hidup. Kamu bilang Islam belum sempurna, baru sempurna dengan bid'ah yang saya lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, kata beliau, wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya Rasulullah sudah meninggal itu Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitu wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, pasti meninggal dan mereka pun pasti meninggal. Kemudian sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan bertengkar di sisi Rabb kalian. Ya, Rasulullah sudah meninggal. Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal, konsekuensinya apa, Pak? Wahyu sudah terputus. Karena wahyu sudah terputus, berarti apa, Pak? Tidak akan turun lagi wahyu. Dan masalahnya nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin lagi ada nabi setelah Rasulullah SAW, maka Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Kalau sebelum Rasulullah, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy. Setiap seorang nabi meninggal diganti lagi dengan nabi yang lain, sehingga wahyu terus menerus turun. Kalau Rasulullah sudah tidak lagi nabi, maka Al-Quran langsung Allah sendiri yang menjaminnya, Pak, menjaganya, Pak. Dan ia tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ya. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia kalau sudah meninggal dunia pasti akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Itu pasti, Pak. Iya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan kalian dan kepada bumi kami kembalikan kalian, dan darinya juga kami akan keluarkan lagi di kali yang lain. Artinya kita semua akan mati, setelah mati akan apa? Ada kebangkitan. Iya, dan subhanallah, Pak, dalam Al-Quran Allah menegakkan hujah tentang adanya kebangkitan itu luar biasa. Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang ditidurkan selama 309 tahun. Allah ceritakan Nabi Uzair yang diwafatkan 100 tahun. Allah juga mengajak kita berpikir tentang penciptaan kita pertama kali. Allah berfirman dalam surat Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Antum yang dulu suka yasinan salah apa? Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Manusia itu orang kafir ini memberikan perumpamaan untuk kami dan ia lupa tentang penciptaannya sendiri.
Qal, orang ini berkata, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim?" Siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur? Mana mungkin tulang-tulang yang sudah hancur ini bisa bangun lagi? Apa kata Allah? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya di pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah mengetahui tentang ciptaannya. Artinya, coba kamu mikir, kamu itu diciptakan sama Allah dari saripati air mani. Kemungkinan jadi segumpal darah, segumpal daging, jadi manusia. Kalau Allah mampu menciptakan kamu dari sesuatu seperti itu, masa Allah nggak mampu untuk membangkitkan kamu? Di mana otak ente? Ya, makanya pakai akal sayang katanya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa qawlu ta'ala wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah berfirman juga, Allah lah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi. Kemudian Allah akan kembalikan kalian ke bumi dan Allah akan kembali keluarkan dari bumi. Karena memang manusia diciptakan dari tanah. Ya. Disebutkan dalam hadis Allah menciptakan Nabi Adam itu Pak dari berbagai macam jenis tanah. Ya, diciptakan dari tanah keras, tanah lembek, tanah merah, tanah putih, tanah hitam. Makanya sifat manusia sesuai dengan jenis apa? Tanah. Ada yang lembek, ada yang atos, ada yang tengah-tengah, ada yang kulitnya putih, ada yang merah, ada yang sawo busuk kayak kita. Iya. Sesuai dengan jenis apa? Tanah. Iya. Allah ciptakan manusia dari tanah. Dan Allah akan kembalikan ke tanah lagi. Kemudian Allah akan keluarkan lagi. Dan bagi Allah itu mudah. Wa ba'dal ba'ts muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Setelah dibangkitkan akan ada hisab. Apa itu hisab? Itu setiap manusia akan ditanya oleh Allah tentang amalnya. Dan hisab ada dua macam. Ada hisab yang berat dan ada hisab yang ringan. Apa itu hisab yang berat? Yaitu seseorang ditanya oleh Allah tentang dosa-dosanya. Lalu si hamba ini tidak mengakui dosa-dosanya. Lalu Allah tutup mulutnya, disuruh berbicara, kulitnya, tangannya, kakinya, dan Allah hadirkan saksi-saksinya. Maka orang yang dihisab seperti ini, kata Rasulullah, pasti diadab. Menukishal hisab munti. Apa itu hisab yang ringan, Pak? Itu seseorang disebutkan dosa-dosanya, diingatkan dosa-dosa dia waktu di dunia. Lalu Allah jadikan orangnya ini mau mengakuinya. Lalu kemudian Allah pun maafkan dia dan Allah tutupi dosanya. Nah, ini disebut dengan hisab yang ringan. Ya. Hanya di antara doa Nabi apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Kalau kita pengen, Pak, dihisab yang mudah, pertama akui dosa kita di dunia. Siapa yang mengakui dosa-dosanya, insya Allah mudah-mudahan di akhirat pun Allah jadikan dia mengakui dosa-dosanya. Yang kedua, jangan terlalu memperbanyak sesuatu yang memberatkan hisab kita, Pak.
kendaraan yang mewah, mobil rumah yang mega. Karena semua itu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa majziyuna bi a'malihim, dan akan diberikan balasan terhadap peramal perbuatan mereka. Karena memang di hari itu hari pembalasan, Pak, bukan hari amal. Hari amal itu sekarang di dunia. Adapun hari kiamat itu hari pembalasan. Semua akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk waktu di dunia dan pula memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan waktu di dunia. Maka sekarang kita masih di dunia nih, Pak. Mumpung masih di dunia, masih hidup, banyak berbuat apa? Kebaikan. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Banyak zikir, banyak ibadah dan yang lainnya. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Dan siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia kafir. Dalilnya firman Allah surat At-Taghabun, za'ama alladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu meyakini bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, sungguh Rabbku akan benar-benar kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah. Dan kalian akan diberikan tahu tentang amal-amal kalian. Dan bagi Allah itu mudah, tidak ada yang susah. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah mengutus semua rasul dengan dua tugas. Apa tugasnya, Pak? Yang pertama, memberi kabar gembira dengan surga. Yang kedua, wa mundhirin, dan memberi peringatan dari api neraka. Ini tugasnya para nabi dan rasul. Makanya, Pak, dalam berdakwah itu harus kumpulkan dua-duanya, Pak. Memberikan kabar gembira dan memberikan apa? Peringatan. Jangan cuma ngasih kabar gembira toh. Sebab kalau ngasih kabar gembira doang, Pak, orang akhirnya apa yang terjadi? Terlalu besar harapannya, kurang rasa takutnya. Iya. Sebaliknya, kita berdakwah jangan ngasih peringatan dengan neraka terus, tapi nggak pernah ngasih kabar gembira. Akhirnya apa? Putus asa dari rahmat Allah. Tapi yang benar kita seimbangkan, memberikan kabar gembira dengan memberikan apa? Peringatan. Itu benar cara yang dijalankan oleh para nabi dan rasul. Dalilnya mana? Yaitu firman Allah surat An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Supaya apa? Apa alasan Allah mengutus para rasul, Pak? Supaya sudah tidak ada alasan lagi bagi manusia nanti pada hari kiamat. Sudah tidak ada hujah lagi. Iya. Allah mengirim para nabi dan rasul untuk menegakkan hujah atas manusia. Wa awwaluhum Nuh alaihissalam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pertama itu Nabi Nuh. Dan rasul terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalilnya yaitu surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Berarti itu menunjukkan Nabi Nuh itu rasul yang pertama. Ya. Wa kullu ummatin ba'athahu Allahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammad. Dan semua umat Allah telah utus kepada mereka rasul. Semenjak dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Semua rasul menyuruh umatnya agar beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang untuk beribadah kepada taghut. Apa itu taghut, Pak? Nanti akan disebutkan siapa itu taghut. Dalilnya itu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Rasul itu berkata, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhi taghut. Jauhi apa? Taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal imani billah. Allah wajibkan seluruh hamba kafir kepada taghut dan iman kepada Allah. Dan di sini beliau menyebutkan apa itu taghut, Pak. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud taghut adalah ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Taghut adalah setiap hamba yang melampaui batasan dirinya sebagai seorang hamba. Baik ia yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Yang disembah, contohnya apa? Kuburan yang disembah, manusia yang disembah, taghut. Yang diikuti para kiai dan yang lainnya yang berfatwa yang nyeleneh, dan kemudian dia tahu sebetulnya fatwanya nyeleneh dan sudah tegakkan hujah, tapi dia lebih ridho dirinya untuk apa? Dikultuskan. Ridho dirinya untuk apa? Dia disucikan bagaikan para nabi dan rasul. Bahkan na'udzubillah, ridho dirinya ya diberikan sifat-sifat ketuhanan, na'udzubillah. Au muta', atau yang ditaati dari para pemimpin untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa taghut katsira, kata beliau, dan taghut itu banyak. Ru'usum khamsah, kepalanya ada 5. Yang pertama iblis. Nah, ini pentolannya taghut nih, Pak. Yang kedua, waman abida wa huwa radin. Waman ubida wa huwa radin. Yang kedua, orang yang disembah dan ridho dirinya disembah. Ini taghut juga nih, Pak. Waman da'an nas ila ibadati nafsi. Yang ketiga, orang yang menyeru agar manusia menyembah dirinya. Taghut juga nih, Pak. Iya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang ngaku-ngaku tahu yang gaib. Ini juga apa? Taghut, dukun biasanya, Bapak. Iya. Demikian pula sebagian orang sufi ngaku-ngaku tahu yang gaib. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah tuh turunkan juga disebut apa? Taghut. Namun yang terakhir ini, Pak, tidak langsung dikafirkan. Kenapa? Karena di zaman Nabi pun ada raja yang tidak berhukum dan hukum Allah. Siapa dia? Najasyi. Najasyi masuk Islam tapi tidak berhukum dan hukum Allah. Ketika Najasyi meninggal,
Rasul sholatkan nggak, Pak? Sholatkan. Berarti tidak semua orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu kafir. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengkafirkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah secara mutlak itu hanyalah Khawarij saja. Ya. Nah ini tentu ikhwatul Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Yaitu firman Allah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya kita nggak boleh maksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena telah jelas kebenaran dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kuat. Ya. Wa hadza makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Ini sudah pernah saya jelaskan, sehingga saya tidak perlu jelaskan lagi, Pak. Afil hadis, dan dalam hadis disebutkan Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Adapun dalam hadis disebutkan kepala urusan itu Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Allahu a'lam. Selesai kita membahas kitab Al-Usulul Tsalatsah. Insyaallah kita akan berganti kepada kitab yang lain. Iya. Ini saja, dan silakan azan dulu. Setelah azan kita buka tanya jawab. Nah. Apa dalil bahwa cara beragama harus sesuai dengan jalannya para sahabat? Akhi, pertama, dasar Islam itu Al-Quran dan hadis. Dan Al-Quran dan hadis menyuruh kita untuk mengikuti para sahabat. Di antara dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wasabiquna al-awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian Allah mengatakan apa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Apa balasannya? Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ya. Allah menyatakan bahwa Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan kepada siapa? Dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Berarti kalau kita mengikuti muhajirin dan ansar, Allah ridho. Berarti mafhum mukhalafahnya apa, Pak? Kalau kita tidak mengikuti muhajirin dan ansar, Allah tidak ridho. Maka ayat ini tegas menunjukkan kita disuruh ngikutin muhajirin dan ansar. Dalam hadis disebutkan fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Nabi mengatakan fa'alaikum. Kata Allah di sini hukumnya wajib. Maka wajib atas kalian fa'alaikum bisunnati, berpegang kepada sunnahku. Tapi Nabi tidak mencukupkan sunnahnya. Wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Ya, dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelah Nabi suruh umatnya untuk pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Iya. Maka dari itu,
Rasulullah mengabarkan bahwa generasi yang terbaik itu siapa? Kata Rasulullah, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi siapa? Taib. Antum mau ngikutin yang terbaik atau enggak? Seharusnya kita mengikuti yang terbaik, jelas dong. Yang terbaik itu yang harus kita ikuti. Iya. Apa benar meninggalkan sholat wajib hukumnya kafir? Ini masalah khilafiyah, Pak. Orang yang meninggalkan sholat dengan akibat mengingkari kewajiban sholat, maka seluruh ulama sepakat ini orang kafir. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban. Adapun kalau orang yang meninggalkan sholat karena malasnya, ini khilaf. Imam Ahmad berpendapat kafir. Imam yang tiga, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan belum kafir. Dan di sana ada pendapat yang ketiga. Orang yang meninggalkan sholat sama sekali, gak sholat sama sekali, dengan orang yang meninggalkan sholatnya sekali-kali. Kalau dia meninggalkan sholatnya sekali-kali belum dikafirkan. Tapi kalau dia meninggalkan sholatnya sama sekali, ini yang dikafirkan. Dan ini yang saya tahu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya, Allah. Dan kepada pendapat yang ketiga ini saya condong. Apakah akidah kita salafiyah itu pahamnya Asy'ari Maturidi? Waduh. Pak, Asy'ari itu nisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau hidup pada abad 4 Hijriyah, Pak. Hidup pada abad keberapa? 4 Hijriyah. Sedangkan salaf itu nisbat kepada generasi pertama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Masa yang duluan dinisbatkan kepada belakangan, gimana sih? Kalau kita mengatakan salafiyah, artinya nisbat kepada salaf. Salaf itu siapa? Generasi pertama yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Asy'ari Maturidi itu belakangan. Ya, itu generasi apa? Belakangan. Dan para ulama juga mengkritik akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Banyak kekeliruan-kekeliruan yang ada dalam akidah Asy'ariyah, bukan di sini tempatnya. Di antaranya yaitu dalam masalah penetapan sifat. Akidah Asy'ariyah hanya mewajibkan bagi Allah 20 sifat saja. Di antara kesalahan Asy'ariyah apalagi, Pak, mereka punya kaidah mirip dengan Mu'tazilah. Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal maka harus ditolak atau ditakwil. Sebagai dikatakan oleh Fakhrur Razi ya, dan yang lainnya, Allahu a'lam. Jumlah Rasul itu yang betul ada berapa ya? Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa jumlah Rasul itu ada 315, sedangkan Nabi ada 24 ribu. Ya, Nabi. Namun banyak ulama yang mendhaifkan juga hadis ini. Ya, Allahu a'lam. Di Indonesia yang berhukum kepada Undang-Undang 45 dan Pancasila, apakah itu termasuk togut? Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, Pancasila ini bertabrakan nggak dengan Al-Quran dan hadis? Pertama, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bertabrakan nggak dengan? Enggak. Yang meyakini Tuhan itu Esa cuma umat Islam, Pak. Iya nggak? Orang Nasrani bilangnya apa?
tiga tapi satu, satu tapi tiga, bingung. Trinitas. Agama yang lainnya sama. Yang punya keyakinan bahwa Tuhan Esa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma umat Islam, udah. Tidak ada yang lain. Iya. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan sesuai nggak dengan syariat Islam? Itu sangat disyariatkan, harus itu adil dan beradab. Dan agama yang paling mengusung adab yang sangat mulia hanya Islam, Pak. Dan agama yang paling adil hanya Islam. Ya. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Itu lebih dekat kepada apa? Ketakwaan. Sila yang ketiga apa, Pak? Persatuan Indonesia. Islam menganjurkan persatuan nggak, Pak? Persatuan. Tapi persatuan yang tentunya, Pak, ya, yang tidak menghalangi amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sekarang kalau kita disuruh bersatu, tapi nggak boleh membicarakan syirik, tauhid, maksiat, wah ini persatuan yang benar. Ikhwatal Islam, azani Allah. Nah dari itu ya, akhi, nggak mudah untuk langsung mengatakan, oh ini hukum tauhid. Tak dulu, kita tanya dulu yang mana, secara terperinci. Undang-Undang 45 itu yang buat orang Islam loh, Pak. Dan antum baca satu persatu poin-poinnya, banyak yang sesuai dengan ya Islam, alhamdulillah. Cuman terkadang prakteknya, memang kita akui ada hukum dan undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi pertanyaannya, apakah setiap yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir? Sudah kita sebutkan tadi, tidak semua kafir. Kapan kafir? Kalau dia meyakini bahwa undang-undang ini setara dengan hukum Allah, ya, atau Allah menghalalkannya. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Ini masalahnya kan di zaman sekarang ini, Pak, orang-orang takfiri yang kaum khawarij ini selalu memfokuskan tentang masalah apa? Togut itu seakan-akan yang terbesar bagi mereka apa? Hakim. Hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah itu togut terbesar buat mereka, sudah. Sehingga pembicaraan mereka dalam ceramah mereka jelek-jelekin pemimpin terus. Nah itulah memang ciri khawarij di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Adapun kita ya, kita bukannya setuju dengan undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Cuma masalahnya kita harus berpikir, Pak. Pertama yang harus kita pikirkan apa? Bagaimana merubah negeri ini? Dan perubahan itu tidak mungkin dari atas, harus dari bawah. Allah sendiri yang mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah tidak katakan sampai mereka merubah pemimpinnya, pemerintahannya, enggak. Sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Berarti setiap individu muslim harus berubah. Makanya para nabi dan rasul memulai dakwah dari bawah, bukan dari atas. Perbaiki dulu dasarnya ini. Yang kedua, Pak, Allah berikan pemimpin itu sesuai dengan keadaan rakyat. Kalau rakyatnya garong, ya pemimpinnya garong.
Kalau rakyatnya senang korupsi, pemimpinnya juga senang korupsi. Kita berkhayal pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, sementara kita rakyatnya nggak kayak rakyat Umar bin Khattab. Jangan ngayal deh. Ya. Coba Pak, bayangkan. Kita merubah satu RT aja susahnya minta ampun loh Pak. Satu RT untuk mendakwahi mereka dan mengubah susah minta ampun. Ini satu negara. Jangan berkhayal deh. Makanya yang lebih baik sekarang perbaiki diri sendiri dulu, keluarga, ya. Yang bisa kita dakwahi. Adapun yang di luar kemampuan kita itu bukan urusan kita. Kita berdakwah ya untuk supaya manusia dapat hidayah. Ya. Allahu a'lam. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.